Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk anak-anak kelas 9A, 9B, 9C, dan 9D. Baik, pada siang hari ini adalah pertemuan ketiganya dengan Bapak dalam pembelajaran fikih atau mata pelajaran fikih. Kemarin kita sudah belajar tentang kurban dan juga akikah. Jadi nanti untuk lebih jelasnya kalian bisa membuka LKS-nya masing-masing, membaca di LKS-nya untuk persiapan ulangan harian dan ulangan semester nanti. Untuk itu, untuk pertemuan pada hari ini ya. Jadi Bapak lanjutkan pada bab 3 yaitu tentang jual beli atau muamalah ya. Muamalah atau jual beli dalam hukumnya Islam. Jadi pada hari ini materi yang akan kita pelajari itu adalah tentang pengertian dan hukumnya jual beli. Kemudian rukun dan syaratnya jual beli. Terus yang ketiga adalah adanya jual beli yang terlarang. Nah, jadi nanti kita bisa tahu seperti apa, bagaimana jual beli yang terlarang. Selanjutnya ada khiyar. Nah, apa itu khiyar? Nanti akan kita bahas nanti dalam pertemuan kali ini. Kemudian yang terakhir nanti adalah hikmah dalam jual beli. Jadi sebelum Bapak melanjutkan ya materi kita pada hari ini, apalagi ini adalah salah satu mata pelajaran yang sangat penting ya untuk kehidupan kita sehari-hari, untuk mengatur kehidupan kita sehari-hari. Ini adalah pedoman. Jadi tolong anak kelas 9 semuanya perhatikan betul-betul, dengar betul-betul, simak betul-betul. Fahami betul-betul apa yang akan nanti Bapak sampaikan. Jangan terlalu menganggap semua pelajaran itu enteng ya atau mudah. Jadi untuk fikih ini Bapak mohon ya, kalian silahkan ambil bukunya, LKS-nya, buka ya LKS-nya tentang jual beli. Jadi kita sama-sama belajar walaupun lewat jarak jauh ya pembelajarannya, tetapi kita lakukan secara hikmat atau secara baik. Ya, bagi yang mungkin belum hadir silahkan langsung hadir dalam pembelajaran kelas 9. Baik, langsung saja yaitu yang pertama itu adalah pengertian jual beli. Ya, pengertian jual beli itu terbagi dalam dua, menurut bahasa dan menurut istilah. Bisa kamu lihat di LKS kamu masing-masing. Yang pertama itu adalah jual beli dalam menurut bahasa. Jual beli menurut bahasa itu di sini di buku paketnya ini adalah memberikan sesuatu dengan imbalan sesuatu atau menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Itu adalah menurut bahasa. Jadi menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain itu sudah masuk ke dalam jual beli. Itu dalam menurut bahasa. Entah menukarkan baju dengan baju, tapi kan atau menukar beras dengan kopi, nah itu dapat dikatakan sudah menjadi transaksi namanya jual beli. Di situ dalam Islam dalam menurut bahasa. Kemudian yang kedua menurut istilah. Menurut istilah itu ya jual beli ya menurut istilah dalam syaratnya dalam hukum Islamnya adalah menukarkan suatu harta benda dengan alat pembelian yang sah atau dengan harta benda yang lain, dan keduanya saling menerima dengan ijab qabul. Nah, itu adalah menurut istilah. Jual beli dalam menurut istilah. Jadi menukarkan sesuatu barang yang sah ya atau harta bendanya ya menukarkan dengan sesuatu barang dan di situ ada proses namanya ijab qabulnya. Ijab qabul sebenarnya kan ijab, saya telah menjual ini. Maka yang qabul adalah saya telah membeli ini. Sebenarnya saya menjual sorban. Nah, itu adalah ijabnya. Qabulnya yang menerima itu apa? Saya telah membeli sorbannya ya, yang sudah diatur dengan secara Islam atau syaratnya ya. Kemudian yang kita pahami lagi di sini itu adalah pengertiannya tadi menurut bahasa dan menurut istilah. Ya, itu menurut bahasa dan Islam. Mungkin di LKS kamu juga sudah ada pengertian tentang jual beli. Ya. Sekarang tentang hukumnya jual beli. Jadi hukumnya jual beli ini pada dasarnya ialah halal atau boleh, atau dalam hukum fikih boleh itu adalah mubah, ya kan? Artinya setiap
orang Islam ya dalam mencari nafkahnya boleh dengan cara jual beli. Jadi jual beli itu menjadi sebuah pekerjaan bagi kita dan boleh dilakukan. Bagaimana ya sunnahnya Rasul, bahwa Rasul itu juga berjualan atau jual beli. Makanya disinilah kita ambil seperti contohnya dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berjual beli. Itu jadi hukumnya jual beli dalam Islam tadi adalah halal atau boleh dilakukan oleh orang-orang Muslim. Nah, yang keduanya sekarang berkaitan dengan rukun jual beli. Nah, ini apa rukun jual beli? Jadi sesuatu yang wajib dalam jual beli. Apa yang harus kita penuhi dalam rukun jual beli? Nah, ini akan nanti Bapak sampaikan. Kamu bisa lihat di buku LKS-nya lagi. Ya, tolong disimak betul-betul. Yang pertama itu dalam hukum jual beli jelas. Itu pasti ada yang menjual atau penjualnya, penjual barangnya, penjual segala macam barang, segala macam. Nah, itu harus ada penjual. Kalau sudah ada penjual, tentu sudah ada pembeli. Jadi pembeli itu yang namanya konsumen, ya, yang membeli dari hasil dari penjualan itu. Kemudian setelah ada penjual, ada pembeli, tentu pasti ada barang yang dijual. Barang yang dijual entah kain, entah kopiah, entah bahan pokok, ya, itu terserah, ya, terserah. Yang penting syaratnya dalam rukun jual beli harus ada barang yang dijual. Kalau tidak ada, berarti tidak termasuk dalam rukun dan tidak termasuk dalam jual beli. Selanjutnya adalah alat untuk menukar dalam kegiatan jual beli. Itu maksudnya di sini adalah harga, ya. Jadi setiap barang itu pasti punya harga. Mungkin kamu pernah karena ini adalah suatu kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah fikih. Makanya Bapak tadi bilang dari awal harus disimak betul-betul karena ini adalah pedoman dalam hidup kita sehari-hari. Jadi ingat, ya, harus dipahami betul-betul, ya. Jadi Bapak ulangi, yang keempat tadi adalah alat untuk menukar dalam kegiatan jual beli. Bisa saja berupa uang atau harta atau benda yang lainnya. Ya, bisa itu. Boleh kita menggunakan uang dengan nilai yang sudah ditentukan, ya, atau juga dengan barang bertukar barang, ya, atau barter, seperti itu dilakukan. Kemudian yang kelimanya rukun jual beli itu adalah akad. Nah, seperti yang dah Bapak sampaikan di awal tadi. Jadi, kalau dalam Islam itu, ya, ada yang namanya akad atau ijab kabulnya dalam jual beli. Ya, kebanyakan orang mungkin agak malu untuk melakukannya akad itu. Jadi seandainya saya, ya, Bapak jual apa gitu kan. Jadi Bapak harus sebutkan dulu bahwa Bapak telah menjual ini. Maka kamu nanti beli, saya telah menerimanya atau sudah membeli barang ini. Itu namanya mengesahkan dalam penjual beli dalam hukum Islam. Ya, seperti itu. Jadi sudah tidak ada lagi yang namanya keberatan hati atau nanti timbul hal-hal yang lain lagi karena sudah disahkan. Itu namanya dalam jual beli dalam agama Islam. Baik, yang pertama tadi tentang pengertian, yang kedua tadi tentang rukunnya, ya. Untuk pelajaran jual beli ini cukup banyak materinya, ya kan. Jadi tolong disimak betul-betul, dipahami. Nanti kalau saya ada yang tidak bisa atau tidak tahu, boleh ditanyakan langsung, ya. Kemudian yang ketiga adalah syarat sah jual beli. Jadi syarat sah jual beli itu adalah satu, sudah jelas, haruslah orang yang sudah dewasa atau sudah balik. Kenapa harus orang dewasa atau balik? Karena dia sudah paham dan mengerti apa yang dimaksudkan dengan jual beli. Yang kedua, ia berakal sehat, sudah jelas. Karena hanya orang yang berakal sehat yang bisa menentukan harga, melakukan proses jual beli, ya kan? Orang gila ya jelas tidak bisa melakukan jual beli. Kemudian yang ketiga yaitu tidak pemborosan, artinya tidak suka mubazirkan harta benda. Jadi ingat, ya, syarat sahnya penjual dan pembeli itu, ya, jangan terlalu memboroskan harta bendanya, baik si penjual, baik si pembeli. Mentang-mentang uangnya banyak, ya, malah beli sebanyak-banyak mungkin, itu namanya pemborosan. Itu tidak boleh, karena pemborosan itu adalah sifat tercela atau sifat yang tidak terpuji dalam Islam. Itu dah kita pasti dah ngerti semua, karena pemboros itu termasuk dalam sifat tercela atau tidak terpuji dalam agama Islam. Dan sama juga dengan yang menjual. Jadi jangan ketika sudah banyak untung, ya kan, sudah banyak untungnya segala macam, ya, selalu semau-maunya, sepoya-poyanya
memboroskan hartanya, seperti itu. Terus yang keempat adalah suka sama suka. Nah, ini yang dah Bapak jelaskan tadi di waktu di rukun ya. Di rukun tadi sudah Bapak jelaskan ya, bahwa harus adanya ijab qabul sebagai pengesahannya. Agar apa? Agar barang yang kita beli, agar barang yang kita jual itu sudah suka sama suka, sudah ikhlas dalam jual beli. Makanya perlu ada ijab qabul ya. Kemudian tadi dalam syarat sah jual beli itu tadi ya, terbagi menjadi dua, syarat sah penjual dan pembeli. Sekarang syarat sah barang yang diperjualbelikan. Apa barang yang sah diperjualbelikan? Yang pertama itu ialah barang itu suci ya. Oleh sebab itu tidak sah jual beli barang najis seperti bangkai dan hewan-hewan yang sudah diharamkan di dalam Al-Qur'an dan sebagainya. Itu kunci yang pertama. Jadi barang itu haruslah bersih, barang itu haruslah suci ya, tidak boleh terkena najis. Itu kalau dalam agama Islam atau hukum Islam. Jadi kita harus terapkan ini dalam kehidupan sehari dalam membeli barang atau menjual barang. Yang kedua, barang itu bermanfaat ya. Jadi bagi si pembeli, barang itu akan bermanfaat. Oleh sebab itu, barang yang tidak bermanfaat ya, seperti mungkin lalat, nyamuk dan sebagainya, tidak sah diperjualbelikan. Di sini barang ya, seperti barang. Jadi sesuatu hal yang membawa kemudaratan, tidak memberikan manfaat kepada kita, maka itu tidak masuk dalam syarat sahnya jual beli atau barang dalam jual beli ya. Yang ketiga, barang itu milik sendiri atau diberi kuasa orang lain. Jadi barang yang diperjualkan itu adalah asli punya kamu sendiri. Atau mungkin kamu menjualkan orang, sudah diberikan kuasa, atau kamu sudah diberikan amanah untuk menjualnya. Jadi barang yang dicuri itu tidak boleh diperjualbelikan. Itu yang ketiga. Terus yang keempat, barang itu jelas dan dapat dikuasai oleh penjual maupun pembeli. Oleh sebab itu tidak sah jual barang yang masih ada di laut atau di sungai dan sebagainya. Ini paham tak maksudnya? Inilah yang namakannya jangan sampai beli kucing dalam karung. Kita tidak tahu bentuk barangnya, kita tidak tahu bentuk bagaimana barang yang mau kita beli. Kita cuma hanya dengarnya aja, orang menjelaskannya secara dengan lisannya menjelaskan, tapi kita tidak melihat barang. Itu tidak boleh dalam Islam. Ya. Seandainya sekarang ada penjual beli kan, jual beli online. Kamu kan dah lihat barangnya, kamu dah lihat modelnya, kamu lihat bentuknya. Makanya itu diperbolehkan dalam Islam. Jadi kalau kamu beli baju, kata orang, bajunya itu warnanya ungu, tapi kamu belum lihat bajunya warna ungu bagaimana, ada garis-garis di tangannya, itu tidak boleh dalam agama Islam jual beli seperti itu ya. Atau mungkin membeli ikannya masih di laut, belum tentu dapat ikannya kan. Kata beli ikan tuna sananya, tapi ikan tunanya masih di laut, itu bagaimana caranya? Itu tidak boleh. Ikannya itu sudah jelas ada di situ, baru kamu tinggal beli. Itu maksudnya ya, jual belinya. Kemudian yang kelima adalah barang itu dapat diketahui kedua belah pihak, penjual dan pembeli, baik kadarnya, ukurannya dan timbangnya, jenisnya, sifatnya maupun harganya. Ya. Jadi hampir sama dengan yang poin keempat tadi. Jadi kita harus sama tahu barangnya seperti apa. Penjual sudah tahu ini ikan tunanya, yang pembeli juga tahu bahwa ini sudah ikan tunanya. Dan kita harus tahu harganya, menyesuaikan dengan harga-harga yang lain. Tidak boleh ya harganya memberatkan oleh si pembeli dalam menjadi penjual ya. Entah timbangannya kita harus sama-sama melihat, boleh kita tahu seperti apa. Contoh kan dalam menjual minyak di SPBU, di situ kan sering orang bilang kan dimulai dari 0, dia menunjukkan angkanya, kamu bisa melihat berapa liter dalam isi motormu, berapa liter isi dalam mobilmu, kamu lihat harganya, kamu lihat liternya, di sini sudah jelas. Itulah yang dimasukkan dalam jual beli dalam agama Islam. Itu contohnya, salah satu contohnya yang masuk dalam poin 5 ini. Nah, kemudian tadi kita di poin yang ketiganya adalah syarat sah jual beli. Kemudian kita lanjutkan lagi di sini adalah bentuk jual beli yang terlarang. Jadi juga ada jual beli yang terlarang atau tidak boleh dilakukan, ya kan? Jual beli dianggap sah apabila memenuhi syarat. Jadi kalau tidak memenuhi syarat, maka jual beli itu terlarang. Ya kan? Kemudian bentuk jual beli yang terlarang ini itu terbagi menjadi
dua, yaitu jual beli yang tidak sah karena kurang syarat dan rukun. Ya, yang kedua ialah jual beli sah tapi terlarang. Ya, bisa diperhatikan di LKS-nya masing-masing sambil Bapak menjelaskan, kamu memperhatikan LKS-nya biar bisa memahami apa materi yang Bapak sampaikan. Ya, kalau kamu hanya mendengar saja mungkin agak kurang paham. Jadi kamu bisa melihat di LKS-nya atau nanti mengulang di LKS-nya. Karena materi yang ini cukup panjang, ya kan? Materi untuk jual beli ini cukup panjang. Jadi untuk lebih memperjelaskannya kamu bisa melihat di LKS-nya masing-masing. Jadi yang pertama ini adalah jual beli yang tidak sah karena kurang syarat dan rukun. Yang pertama itu adalah jual beli dengan sistem izon. Apa itu izon? Yang dimaksud dengan sistem izon ialah jual beli yang belum jelas barangnya, seperti jual beli buah-buahan yang masih muda. Ini sama. Pokoknya kalau yang ini sama dengan yang materi yang dah Bapak sampaikan tadi, bahwa kalau menjual sesuatu itu haruslah jelas. Jadi sudah kelihatan ada masaknya, atau kelihatan bentuknya, kelihatan sifatnya, kelihatan barangnya, maka itulah yang dinamakan jual beli atau barang yang sudah sah. Kalau tidak kelihatan barangnya, sifatnya, bentuknya, semuanya, maka barang atau syarat sah dan jual beli itu tidak terjadi atau tidak sah, ya, atau telah terlarang karena kurang syarat dan rukunnya tadi. Terus yang kedua adalah jual beli anak hewan ternak yang masih dalam kandungan. Nah, itu adalah juga merupakan jual beli yang tidak sah. Jadi sama yang sudah kita jelaskan tadi, ya. Dari awal tadi, dari yang syarat sah barang yang dijual, ini sudah berkaitan dengan ini, ya, bentuk jual beli yang terlarang. Jadi ingat, ya, sama tadi kalau seandainya mau beli anak ayam, itu sudah beli anak ayam setelah telurnya menetas. Jangan beli telurnya. Itu sudah tidak boleh dalam agama Islam. Jadi kalau mau belinya itu harus setelah dia menetas, sudah keluar anak ayamnya, sudah nampak di situ dia sehat, suaranya sudah keluar. Nah, maka itu sudah boleh dilakukan boleh dilakukan transaksi jual beli. Kalau seandainya beli telurnya saja, itu juga ada alasannya. Karena berarti kita hanya beli telur sesuai dengan ijab kabulnya atau sesuai dengan niatnya kita mau membeli apa? Beli anak ayamnya atau membeli telur ayamnya. Kemudian yang ketiga adalah jual beli sperma atau air mani binatang, ya. Ini juga tidak boleh. Ini tidak sah. Hal ini tidak sah karena belum dapat diketahui kadarnya. Jadi belum tahu, bisa jadi ketika kita menyuntikannya kepada hewan betina yang lain, bisa jadi itu akan merusak nanti pertumbuhan dari hewan yang betina. Karena itu akan datangkan kemudaratan, bukan manfaat. Jadi itu tidak boleh dilakukan. Jadi pengawinan hewan itu dikawinkan secara alami saja, dia melakukan kawinan alami hewan. Jadi tidak boleh dilakukan dengan secara buatan, karena itu nanti menyebabkan kalau dalam jual beli menjadi tidak sah. Kemudian yang keempat adalah jual beli barang yang belum di tangan. Ini juga masih sama, masih mengulang lagi, sudah hampir sama. Sudah mengerti kan kalau kamu beli barang ternyata belum ada tangan. Maksudnya ialah barang yang dijual itu masih berada di tangan penjual pertama, ya kan? Dengan demikian secara hukum penjual belum memiliki barang tersebut. Nah, itu bisa menjadi adalah jual beli yang terlarang. Uangnya dah kamu kasih, barangnya kamu tidak terima. Kalau kamu ngasihkan uang, langsung dapat barangnya, langsung dikirim barangnya, maka itu masih dapat dikatakan adalah jual beli yang sah. Yang kelima adalah jual beli benda najis. Tadi sudah kita sama-sama kita dengarkan kan tentang jual beli barang najis, sudah pasti jelas. Karena di sini berkaitan dengan barang juga. Jadi Bapak lewatkan saja langsung, ya. Langsung kita masuk ke dalam hiyar dalam jual beli, ya kan? Hiyar dalam jual beli yaitu hiyar dan hukumnya, ya kan? Hiyar dan hukumnya. Perhatikan di atasnya, cari tulis itu yang tentang hiyar. Jadi pengertian hiyar menurut bahasa ialah memilih, ya. Yang dimaksud dengan hiyar dalam jual beli menurut syara ialah hak memilih bagi penjual atau pembeli untuk meneruskan akad jual atau membatalkannya. Jadi ini sering kita lakukan, ini sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita seandainya membeli sesuatu kan, membeli handphone, ya, di konter seandainya kan. Di situ kita melakukan, ya, transaksinya, ya, kita pengen membeli handphone itu, tetapi dalam kenyataan di situ, ya,
kita yang sebagai pembeli punya hak seandainya untuk memilih tidak jadi membeli kalau tidak sesuai dengan harganya. Sama dengan penjual. Penjual juga bisa menentukan harga. Jadi kalau dia bilang harga 1,5 ya tetap 1,5 karena itu juga hak dia. Jadi khiyar itu adalah hak penjual dan pembeli dalam menentukan barang yang dijual atau barang yang dibeli. Itulah khiyar. Itu secara ringkas pengertian dari khiyar. Jadi kamu punya hak. Jadi kamu tidak bisa dipaksa sama penjual atau seandainya penjual dipaksa sama pembeli. Jadi dia punya hak untuk menentukan harga barang yang dijual atau dibelinya. Ya. Kemudian di sini ya ada macam-macam khiyar. Khiyar itu terbagi menjadi 3. Khiyar majlis, khiyar syarat, dan khiyar aibi. Ya. Jadi di situ kamu bisa lihat pengertiannya. Khiyar majlis itu apa? Khiyar syarat itu apa? Dan khiyar aibi itu apa? Di sini khiyar majlis itu adalah hak memilih antara jadi atau tidak jadinya dalam jual beli yang tadi dah Bapak jelaskan. Kemudian yang kedua adalah khiyar syarat. Ialah memilih antara meneruskan jual beli atau membatalkannya dengan syarat tertentu. Jadi maksud yang kedua ini adalah kamu pengen membeli handphone itu, ternyata uang kamu tidak cukup. Jadi kamu bisa membatalkan jual beli itu, padahal kamu sudah deal, sudah terjadi ijab kabul membeli. Setelah diperiksa ternyata uang kamu tidak cukup, maka kamu juga punya hak untuk membatalkannya karena tidak memenuhi syarat. Jadi uang yang kamu bawa, seandainya kan barang tukarannya itu tidak memenuhi syarat atau tidak cukup, jadi kamu bisa membatalkannya, ya, membatalkannya. Membatalkan di situ ada memilih di situ adalah namanya khiyar. Itu namanya khiyar syarat. Jadi ketika kamu sudah melakukan ijab kabul, ternyata uangnya nggak cukup. Mungkin seandainya kamu belanja di supermarket, seandainya kan kamu ambil barangnya, ternyata uangnya tidak mencukupi, ya kan? Setelah kamu lihat di situ kamu bisa kamu kurangi barangnya atau tidak jadi membeli. Jadi kamu bisa berhak memilih barang yang kamu beli saja sesuai dengan kecukupan atau sesuai dengan uang yang kamu bawa. Kemudian yang ketiga adalah khiyar aibi. Khiyar aibi ialah hak memilih antara meneruskan atau membatalkan akad jual beli yang disebabkan karena terdapat cacat atau aib pada barang yang dijual. Nah, itu juga punya hak kita memilih. Seandainya tadi kita dah beli barang. Nah, kita dah beli barangnya, seandainya kan. Makanya biasanya kalau di toko-toko biasa itu ada. Jadi kalau kamu seandainya beli barangnya, ternyata seandainya beli baju, ternyata bajunya itu adalah sobek. Nah, kamu bisa menukarkannya lagi ke tokonya, ya kan? Makanya kalau tokoh yang tidak bisa, kalau tokoh yang seperti itu dia sudah ngasih peringatan. Bahasanya kan pada yang sudah beli tidak bisa dikembalikan lagi. Karena apa? Karena mereka mungkin juga mengurangi kerugian seandainya ternyata sobeknya itu disebabkan baju itu adalah ketika kita yang menyobekkan. Jadi itu dia takut terjadi hal seperti itu, makanya dilakukanlah seperti itu. Tapi kalau di toko-toko biasa, seandainya kita beli barangnya dan barang itu cacat, seandainya beli hewannya ternyata kakinya patah satu, ya kan? Atau seandainya kita beli barang tadi kan, ada yang sobek, beli kopiah seandainya ada yang rusak, atau beli baju, celana yang lain, atau ada yang rusak, atau terkena noda. Padahal karena kita mungkin kekurangan lalai kita teliti dalam memilihnya, sehingga kita melihatnya ada kekurangannya, ada kerusakannya, jadi itu bisa kita tukar kembali. Itu namanya adalah khiyar aibi namanya. Jadi kamu memilih untuk menukarkan barang yang sudah kamu beli kepada penjual, dan penjual sudah harus ngerti. Jadi kalau penjual yang sudah tahu tentang hukum Islam dalam jual beli, maka tidak akan ada lagi kendala bagi kamu. Apabila itu rusak, boleh kamu kembalikan, jadi ditukar dengan yang lain. Atau seandainya kamu nanti ternyata tidak jadi beli, kamu tukar, uangnya dikembalikan, udah, itu juga selesai. Itu juga termasuk dalam khiyar, karena itu adalah hak dalam penjual dan si pembeli. Kemudian yang terakhir adalah hikmahnya jual beli. Jadi hikmah dalam jual beli ini yang pertama adalah jual beli dapat menata struktur kehidupan masyarakat yang menghargai hak milik orang lain. Ya, jadi di dalam jual beli ini adalah kita terlatih dalam menghargai ya hak-hak milik orang lain. Dengan cara apa? Jadi kita tidak mencuri. Jadi apa yang kita pakai, apa yang kita ambil, itu kita lakukan, kita beli dengan secara halal, ya, sesuai dengan apa yang dah kita dapatkan hasilnya. Jadi kita beli seperti itu. Jadi itu namanya cara kita menghargai hak milik orang lain. Jadi kita tidak mencuri, seperti itu bahasanya.
Kemudian yang kedua ialah penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhan atas dasar kerelaan atau suka sama suka. Jadi yang penjual karena itu menjadi pekerjaannya, sehingga pembeli itu memberikan dia juga berupa sebuah hasil keuntungan yang si pembeli juga mendapatkan apa yang diinginkannya dengan cara membelinya. Itu namanya. Terus yang ketiga yaitu masing-masing ya dari penjual dan pembeli sudah merasa puas. Ini sama dengan poin yang kedua. Jadi si pembeli dapat barangnya, yang si penjual sudah mendapatkan untungnya. Jadi dia sudah merasa bahwa dagangannya hari ini sudah ada yang membeli. Seperti itu. Karena pekerjaan dia adalah sebagai pedagang, tentu pengen barangnya itu adalah laris atau laku. Seperti itu. Dan kamu yang tadi pengen beli ini, beli itu segala macam, sudah terpenuhi. Jadi sudah puas dapat membelinya. Pengen beli baju, sudah tercapai beli baju. Pengen beli sweater, sudah dapat beli sweater atau celana. Seperti itu. Kemudian adalah dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram. Ini yang dah di poin yang pertama tadi, bahwasanya kita menghargai orang lain itu tadi dengan cara apa? Jadi barang orang itu kita beli dengan secara baik-baik. Jadi kita tidak memakai barang yang hasil curian atau barang haram. Karena barang yang sudah kita ambil tanpa izin orang yang milikinya, maka itu sudah terjatuh dalam mencuri. Dan barang itu jadi hukumnya haram dimakan dan haram juga untuk dipakai atau dimanfaatkan atau digunakan. Kemudian penjual dan pembeli mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi mendapatkan kasih sayang dari Allah karena apa? Karena jual beli ini termasuk dalam hukum Islam atau dalam khususnya dalam pelajaran fikih, ya. Jadi jual beli ini ketika melakukannya sama-sama suka, ya, sama-sama puas, maka akan mendapatkan rahmat dari Allah. Jadi kalau seandainya di situ ada terjadi ya merugikan salah satunya, maka itu akan mendapatkan murka dari Allah. Kemudian yang terakhir adalah menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan, ya. Keuntungan dan laba dari jual beli dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan hajatnya sehari-hari. Apabila kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi, maka diharapkan ketenangan dan ketentraman jiwa dapat pula tercapai. Jadi, ya, dalam proses jual beli itu akan nanti menumbuhkan rasa ketentraman dan kebahagiaan. Contoh, yang jual pasti merasa tenang, merasa tentram. Kenapa? Karena dagangannya laris, ya, laris terbeli gitu, terjual bahasanya kan. Yang membeli merasa puas hatinya karena apa? Karena sudah lama diinginkannya, sudah lama dia pengen belinya, ternyata akhirnya sudah tercapai untuk membelinya dengan si penjual, seperti itu. Ya, jadi mungkin ya sampai di sini dulu pembelajaran kita tentang jual beli atau yang disebut dengan muamalah, ya, yaitu hukum Islam dalam jual beli. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf ya. Apabila ada penyampaian dalam materi ini tadi yang kurang paham, kamu bisa lihat dulu di LKS-nya masing-masing. Dan kalau seandainya ada yang tidak bisa kamu pahami, kamu bisa menghubungi wali kelasnya, ya, langsung minta nomor HP Bapak dan langsung bertanya langsung kepada saya, ya, tentang materi jual beli. Bisa bertanya langsung, ada yang tidak dipahami bisa bertanya langsung, ya. Jadi sebelum mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, ya, dalam pembelajaran fikih, jadi sekali lagi Bapak ingatkan, ya, tolong baca LKS-nya, belajar betul-betul, terutama karena kalian sudah kelas 3, ya. Sebentar lagi kalian nanti akan sudah mau ujian madrasah, ujian sekolah. Jadi persiapannya harus matang-matang, ya. Kemudian, ya, jangan sampai ketinggalan dalam pembelajaran online ini, karena materinya selalu disampaikan dalam setiap hari pembelajaran. Jadi jangan sampai kamu ketinggalan, karena nanti kalau kamu ketinggalan materinya susah untuk dalam beradaptasi dalam ketika sudah nanti bertatap muka pembelajarannya. Jadi jangan dianggap remeh walaupun pertemuannya secara seperti ini. Jadi jangan menganggap itu remeh, ya, pelajaran, apalagi kamu sudah kelas 3, ya. Ini penting, nilai-nilai ini untuk nanti nilai rapor kamu dan nilai ijazahmu untuk yang ujian madrasah, karena fikih juga termasuk dalam ujian madrasah. Baik, mungkin hanya ini yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini. Lebihnya Bapak mohon maaf. Marilah kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.